terjadinya stunting. Oke ya, jadi tanda terjadi stunting itu tidak dari dua mas. Jadi pertama pada pasien atau anak-anak stunting kan ada batas usianya ya. Jadi ada anak ya batas usianya. Jadi gagal tumbuh. Jadi bisa saja tubuhnya yang pendek. Ya, jadi pendek dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan teman seusianya. Jadi indikatornya artinya diukur biasanya tinggi badan atau panjang badan dengan berat badan dan usia. Itu tiga indikator itu ya. Jadi nanti itu indikator itu digunakan juga nanti diukur tingginya sama berat badannya biasanya. Nah, nanti atau juga tinggi badan dengan usia. Jadi stunting itu yang membedakan itu. Jadi stunting misalkan anak usia stunting kan dari 0 bulan atau dari bayi baru lahir sampai usia 5 tahun. Iya. Ya, nanti setelah usia 5 tahun lebih itu kita anggap sebagai namanya lulus lah istilahnya. Nah, jadi di mana bayi lahir misalkan pandangnya hanya 4,3 atau berarti di bawah 2,5 itu bisa nanti kemungkinan menjadikan stunting. Jadi indikatornya itu. Cirinya dua itu, jadi gagal tumbuh dari tinggi sama dari berat badan. Monggo. Dan kalau terjadinya stunting itu karena apa? Oke, karena apa? Berarti faktor penyebabnya ya, Iya. artinya banyak mas. Jadi kalau faktor penyebab itu banyak. Jadi semasa intinya saat ibunya hamil atau bayi dalam kandungan biasanya kekurangan gizi. Nah, kita kurang gizi dan protein. Jadi banyak memang biasanya ibu-ibu yang beresiko ya ibu yang ibu-ibu yang gizinya di bawah normal. Itu aja. Jadi penyebabnya pastinya apa ya kita nggak bisa ngomong apa karena biasanya kalau di puskesmas periksa ibu hamil diperiksa lingkar lengan kiri. Nah jadi nanti diperiksa itu diukur ada ukurannya. Jadi di mana itu kekurangan gizi kita dari puskesmas dapat intervensi. Jadi tapi kalau vitamin apa misalkan nggak ada spesifiknya. Yang pasti kekurangan gizi itu aja. Oke, jadi pada umumnya stunting itu disembuhkan tuh bisa. Jadi dalam maksud bisa kita intervensi, ya. Jadi baik pemberian gizi tambahan dan sebagainya. Jadi istilahnya untuk anak itu untuk tumbuh masih bisa. Jadi kadang kita ngejarnya misalkan gagal tumbuh di tadi hitungannya di tinggi badan dengan usia. Jadi kalau dengan pemberian intervensi baik protein dari makanan atau tambahan susu itu bisa mencegah timbulnya stunting lagi. Tidaknya dia kita bilangnya yaitu dia lulus dari stunting. Oke, penanganan yang diberikan ya baiknya kalau di puskesmas itu mbak diberikannya kalau dengan pemberian makanan tambahan. Program makanan tambahan itu banyak ya, termasuk salah satunya disebabkan makanan berprotein. Jadi untuk program saat ini ada program makan tambahan dan juga ada program makan seperti susu. Itu salah satu upaya kita dalam mencegah stunting pada bayi ya atau anak ya. Jadi dengan pemberian itu diharapkan gizi dari bayi itu bisa maksimal atau kembali normal. Itu aja sih. Jadi memang prosesnya tidak bisa 1 hari 2 hari, progresnya terus menerus sampai dia usia 5 tahun. Ini ya pemberian makanan tambahan. Nggih, monggo. Dampak dari stunting itu apa? Dampak dari stunting ya biasanya paling gampang ya. Otomatis kita ngomongnya IQ-nya ya tidak bisa dengan teman perempuan sama ya. Terus yang paling kelihatan juga tinggi anak itu juga bisa dibilang lebih berat dibanding
seusianya. Nah, tapi kalau dampak secara pasti kalau kita cek secara misalkan cek dan sebagainya pasti ada perbedaan dari normal dengan yang stunting. Bahkan yang nampak aja pasti tingginya beda dengan anak usianya. Untuk memastikan penyebab stunting, apa saja yang harus diperiksakan? Oke, jadi biasanya gini Mbak, kalau kita menemukan pasien stunting ya atau berita stunting, biasanya kita periksa itu pasti tinggi badan dengan berat badan dibandingkan usia ya. Jadi yang kita periksa itu, tapi secara untuk lebih lanjut misalkan di puskesmas menemukan oh anak ini stunting, ternyata sudah diberikan intervensi tadi makanan atau makanan tambahan ya di beberapa teman baik makanan protein tinggi ataupun susu. Tapi saat dilakukan evaluasi kita 2 minggu sekali. Jadi makan tambahan setiap hari sampai 2 minggu kita evaluasi. Nah, tapi bila diperlukan di rumah sakit ya kita rujuk ke dokter spesialis sana aja. Nah, nanti beliau yang di rumah sakit yang mempertimbangkan lanjut apakah dari bayi ini yang atau anak ini yang terkena stunting apakah adakah penyakit lain. Ya ternyata pada penyakit itu misalkan gini, contoh kayak kekurangan besi ya, nah, berarti bisa apakah mungkin anak itu tadika, nah, mungkin ataukah ada gangguan dari penyerapan protein, nah, makanya dia sampai misalnya minum susu tidak suka ya, jadi intoleransi atau tidak cocok dengan susu lah itu tahunya nanti diperiksa di rumah sakit lah. Jadi secara spesifik ya kita periksa tinggi badan, berat badan, terus kita evaluasi dengan pemberian protein makanan tambahan tadi. Nah, itu tadi kalau ada perubahan lagi ya setelah 2 minggu atau 1 bulan kita evaluasi, kita rujuk ke dokter spesialis sana. Saya Dr. Cahyanu Mardika dan sudah pegawai negeri dari aktivitasnya di Puskesmas. Kenapa? Apa nih? Oh, saya lulusan Universitas Yang Tua Surabaya. Jadi S1 kalau dokter tuh ada S1-nya, ada pendidikan profesi juga. Jadi ya di Yang Tua semua. Atau saya dulu di prakteknya di Rumah Sakit Dr. Ramlan Surabaya. Oh. Dan kalau boleh tahu itu umurnya berapa sekarang? Saat ini ya? Iya. Saat ini usia saya 38. Oh, masih muda. Berarti stunting itu dari lahir bisa, Mbak? Dari janin maksudnya? Betul. Bisa? Jadi, tapi kita ngomong stunting bukan belum kandungan enggak lo ya? Oh iya. Ya, jadi setelah lahir atau 0 hari kita bilang baru lahir gitu ya. Oh iya. Dari 0 hari itu kalau memang tingginya kita ngomong Kurang. pendek dibanding seusianya dan dengan berat di bawah nih berat normal itu kadang kita bilang sudah masuk stunting. Jadi secara definisi itu tadi. Tapi kalau kita mau bayi berarti tadi tidak tinggi ya, tapi panjang. Tapi prosesnya stunting tadi mulai dari ibunya, kalau jenengan ini, nah jadi proses perbaikan gizi dan sebagainya. Nanti bisa calon pengantin juga ada pemeriksaan gizi juga. Nah itu nanti juga mempengaruhi stunting tadi. Kalau kita ya sekarang ya sebenarnya lingkar kita tadi loh, ya dari mungkin remajanya kurang gizi dan sebagainya. Terus jadi calonkan ibu kan ya, calon ibu mungkin nanti pas hamil nggak mau makan biasanya kan walau muntah dan sebagainya ya. Terus susu juga nggak mau, nah, itu kan nanti ibunya kan kurus atau namanya kita bilang ya itu kurang gizi lah istilahnya. Jadi setelah lahir lah bayinya itu nanti disebut stunting. Cuma nanti nggak selamanya ya, tidak kayak contoh kan dengan
apa ucap baba itu namanya ya, ucap baba itu ya. Ya. Kalau kita bilang itu sudah tidak stunting lagi, karena usianya kan sudah lebih dari 5 tahun. Tapi mungkin zaman dulu waktu dia masih kecil bisa jadi. Tapi kalau udah 5 tahun ya kita omongnya ya udah bisa kita intervensi. Jadi yang maksimal paling bagus di bawah 2 tahun kita intervensinya. Itu bisa maksimal itu. Monggo nanti kalau mau tanya WA aja ada bapak ya. Maksudnya kurang gini gitu loh, pokoknya boleh tanya-tanya tentang stunting monggo. Soalnya stunting berat. Itu sebenarnya dari gurunya. Iya. Dan semua sama. Iya. Oh, oke. Dipilih kan gurunya ya. Memang stunting kan udah 2 tahun terakhir ini mulai apa? Maksudnya diperbincangkan terus. Ada lagi, monggo. Bukan lama. Ayo guys. Ketawa. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Jadi kalau mau mencegah stunting kan harus makan buah-buahan yang mahal-mahal gitu. Apakah hal yang minum? Oke, betul. Jadi secara garis besar kita tidak ngomong masalah harga ya. Ya. Contoh kayak kita misalkan di Bojonegoro, kalau itu pernah dengar kan ikan salmon segitu ya. Nggak mungkin kan kita ada ikan salmon, nggak mungkin ya. Maksudnya ada itu kan, harganya baru mahal ya. Bisa kita gunakan kayak lele. Jadi kalau kita ngomong protein, tidak harus dengan harga yang mahal. Contoh paling mudah, kalau protein hewani ya telur itu bisa. Nah, sekarang yang lagi saat ini lagi ada itu namanya PMT lokal. Jadi pemberian makanan tambahan lokal. Lokal itu yang ada. Kayak saya di Ngasem itu kita pakai kebanyakan lele. Karena menyesuaikan dengan lidah-lidah orang Ngasem ini. Jadi kemarin contoh kan kita bikin makanan juga harus selera anak kecil ya, benar ya. Kita bikin kayak dimsum, kayak somai. Tapi yang penting ahli gizi itu mengukur kebutuhan protein dari yang bersangkutan. Jadi nggak perlu harus ikan yang mahal. Bisa aja nanti ikan ini atau mungkin ikan apa. Kalau di puskesmas itu kemarin bisa di Ngasem itu pakainya ini apa? Dari singkong. Kebutuhan protein juga karbohidrat itu di singkong. Proteinnya menyesuaikan itu aja. Jadi kan protein dari hewani sama nabati ya. Jadi beberapa itu ya kita sesuaikan aja. Tidak harus. Oh tenang Mas ya. Nah, nanti itu kan tidak menyesuaikan dengan harga Mbak, jadi Mbak kayak gitu. Jadi tidak harus kalau kita lihat misalkan harus dagingnya. Misalkan kalau ya maaf ya misalkan nggak suka daging ya gitu ya lah kayak gitu. Ayo diminum. Oh api-api ya opo kamu ini. Ya, sini tuh loh. Iya.